Ketiga, lelaki bodoh. Kamu bisa melamar ke sini karena apa? Tanya Galika membuat Kalandra dan Pak Supri yang masih beradu argumen kini menatap Galika. Saya mendapatkan kartu nama Anda. Jawab Kalandra. Kartu nama saya? Tanya Galika seraya mengernyitkan dahinya. Itu tidak mungkin. Lanjut Galika berucap. Ini. Ucap Kalandra seraya memberikan kartu nama Galika. Galika pun berdiri dari duduknya dan berjalan menghampiri Kalandra. Ia mengambil kartu nama yang diulurkan padanya. Galika mengernyitkan dahinya melihat kartu namanya bisa di tangan Kalandra. Ia merasa tidak pernah memberikan kartu nama kepada orang seperti Kalandra. Apa kamu menemukan kartu nama ini? Karena aku tidak mungkin memberikan kartu nama pada orang sepertimu. Ucap Galika seraya menatap Kalandra dengan kening berkerutnya. Saya mendapatkan kartu nama Anda dari bapak ini. Jawab Kalandra seraya menunjuk Pak Supri. Bapak bisa jelaskan, kenapa kartu nama saya ada di tangan pria ini? Tanya Galika dengan raut wajah yang tidak bersahabat sama sekali. Ia terlihat tegas dan bersiap untuk marah. Maaf Bu, saya tidak memperhatikan kartu nama yang saya berikan tadi malam. Jawab Pak Supri seraya sedikit menundukkan kepalanya. Tadi malam? Bukankah tadi malam Bapak bersama saya terus? Oh, Bapak bertemu dengan dirinya setelah mengantarkan saya pulang? Tanya Galika. Pria yang ingin bunuh diri semalam, Bu. Jawab Pak Supri masih dengan kepalanya yang sedikit menunduk. Pria yang mau bunuh diri? Tanya Galika kemudian ia tertawa. Tidak lama ia pun menatap Pak Supri dengan tatapan marahnya. Apa Bapak sudah gila? Hah? Marah Galika. Pria bodoh yang mau menghabisi nyawanya sendiri Bapak ajukan untuk menjadi calon suami saya? Tanya Galika tidak percaya dengan apa yang Pak Supri sodorkan padanya. Saya butuh seseorang yang kuat dan tidak lemah. Baru ada malah ia ingin bunuh diri. Apakah pria itu pantas untuk saya? Tanya Galika dengan nada suara yang sudah tinggi. Sudah pendidikannya rendah dia pun bodoh dan lemah karena ingin mengakhiri hidupnya. Ucap Galika dengan nada suara menggebu-gebu karena marah. Maaf, saya pikir dia akan lebih baik untukmu. Ucap Pak Supri yang semakin menundukkan kepalanya. Tegakkan kepala Bapak! Tegas Galika. Saya tidak sudi menikah dengan wanita tidak tahu tata krama. Mentang-mentang Anda bos, tetapi tidak memiliki tata krama pada orang yang lebih tua. Ucap Kalandra membuat Galika semakin marah. Apa yang kamu katakan? Saya tidak punya tata krama. Hahaha, apa kau sedang melawak? Saya tidak punya tata krama hanya karena saya berkata dengan nada tinggi pada orang yang lebih tua. Jika kamu yang menjadi bos di sini, kamu akan tahu bagaimana menghadapi orang supaya mereka sadar akan posisinya. Tidak peduli dengan umur mereka, kamu harus bersikap tegas pada siapapun. Dasar bodoh! Jika kau pernah memimpin, kau tidak akan berbicara seperti itu. Marah Galika. Sombong! Ucap Kalandra dan ia pun berbalik untuk meninggalkan ruangan itu. Ia sudah tidak tahan dengan sikap bosi dan juga arogan dari wanita di hadapannya itu. Kau kesini karena pekerjaan bukan? Kau tidak membutuhkan pekerjaan? Tanya Galika seraya tersenyum dengan satu bibir sebelah kanannya terangkat. Kalandra membalikan tubuhnya dan menatap Galika yang sedang bersedekap dan menatap Kalandra dengan angkuh. Maaf, saya tidak berminat untuk bekerja dengan Anda. Ucap Kalandra kemudian ia membalikan tubuhnya. Sombong sekali kamu. Memangnya dengan latar belakang pendidikan kamu akan menjaminmu bisa bekerja di tempat yang lebih bagus? Tidak sama sekali, walau kamu memiliki pengalaman kamu bisa kalah dengan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi daripada dirimu. Ucap Galika tetapi tidak membuat Kalandra menghentikan langkahnya. Jangan pernah datang lagi ke kantor saya.
Marah Galika dan melemparkan map lamaran Kalandra tetapi tidak sampai terkena Kalandra karena barang yang ia lemparkan terlalu ringan. Pak Supri mengambil dokumen Kalandra dan mengejar Kalandra untuk memberikan dokumennya. "Tunggu!" panggil Pak Supri. "Ada apa lagi, Pak?" tanya Kalandra yang sudah malas. "Lamaranmu ketinggalan," ucap Pak Supri. "Terima kasih," ucap Kalandra dan ia pun kembali melanjutkan jalannya. "Jika kamu masih berminat, datanglah lagi kemari," ucap Pak Supri. Kalandra tidak menjawab, ia hanya terus berjalan menuju lift. "Aku yakin, kamu kandidat terbaik dari semua yang pernah datang. Kamu bisa membuat Galika marah dan kamu bisa tidak peduli dengan ucapan Galika," ucap Pak Supri seraya menatap punggung Kalandra yang menjauh. Kalandra pun membuka aplikasi lowongan pekerjaan setelah ia keluar dari perusahaan. Duduk di pinggir trotoar seraya membuka loker. Tidak ada lowongan yang sesuai untuknya, tetapi Kalandra mencoba untuk melamar di semua perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Ia berdiri dari duduknya, tidak lupa membersihkan celananya yang berdebu karena ia duduk di pinggir trotoar. Ia pulang ke rumah untuk melamar secara online. Di rumah biasanya ada laptop sang adik yang tidak dibawa ke kampus. Jadi ia bisa meminjam laptop sang adik. Sebelum pulang, ia mampir ke warung untuk membeli beberapa bahan makanan dan juga sayuran karena sudah banyak yang habis. Uang kompensasinya memanglah masih banyak untuk beberapa bulan ke depan. Belum lagi uang tunjangan juga masih ada. Namun, ia tetap harus bekerja. Ia ingin membuka usaha tetapi bingung membuka usaha apa. Usaha makanan, kualitas masakannya masih belum bisa dibilang enak. Walau beberapa teman kantornya dulu memuji masakannya yang enak. Adiknya dan almarhum ibunya pun mengatakan jika masakannya enak. Namun, itu tidak membuat dirinya percaya diri untuk membuka suatu usaha. Ia juga membutuhkan uang untuk biaya kuliah adiknya. Jika uang itu dipakai untuk membuka usaha, belum tentu akan cepat balik modalnya. Namanya orang yang membuat usaha itu semua tidak instan mendapatkan keuntungan banyak. Semua butuh proses untuk membalikkan modal yang sudah ia gunakan. Sibuk dengan segala pemikirannya, ia pun tidak sengaja menabrak seseorang. "Maaf, maaf," ucap Kalandra kemudian melihat orang yang ia tabrak. "Mas," ucap orang yang ditabrak Kalandra. "Loh, Dek, kok kamu di sini?" tanya Kalandra dengan dahinya yang mengernyit. "Aku sama temanku mau ngajuin untuk magang Mas di perusahaan Airlangga Group," ucap orang yang ditabrak Kalandra yang tidak lain adalah Kalula adiknya. "Apa?" ucap Kalandra terkejut. "Enggak," ucap Kalandra lagi. "Apaan sih, Mas? Kenapa enggak? Perusahaan ini bonafit dan siapa tahu selesai magang aku bisa jadi karyawan walau kontrak," ucap Kalula tidak suka dengan sikap Kalandra. "Bosnya tidak menghargai karyawan," ucap Kalandra. "Memangnya Mas pernah bertemu dengan bosnya? Setauku, dari senior yang pernah magang di sini, bosnya baik walau jarang bertemu pun," ucap Kalula. Itu," ucap Kalandra yang bingung harus menanggapi ucapan adiknya seperti apa. "Ya udah, ya Mas. Aku buru-buru. Nanti kalau terlambat bisa mengurangi poinku untuk bisa keterima di perusahaan ini," ucap Kalula. "Iya, Dek," jawab Kalandra singkat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi untuk menahan adiknya agar tidak magang di perusahaan itu.